والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah seputar hadis sahih. Dan sekarang ternyata beliau sebelum melanjutkan hadis hasan, beliau akan menyebutkan beberapa pembahasan yang penting masalah hadis yang akan kita bahas ini. Qala al-mu'allifu asbahullah mabahitsu hadisiyatun. Pembahasan-pembahasan seputar ilmu hadis. Al-mabhats al-awwal, pembahasan yang pertama. Jadi yang sahih sudah kita lewati ya, yang hasan nanti setelah ini. Pembahasan pertama, tanqasimu al-akhbar al-manqulah ilaina ila salasati aqsam. Kabar-kabar yang dinukilkan sampai kepada kita itu terbagi menjadi 3 macam. Jadi kabar yang dinukilkan sampai kepada kita terbagi menjadi berapa macam? 3 macam. Pertama al-hadis. Jadi kalau antum dengar hadis itu sudah pastikan sudah. Kalau hadis wa huwa yakhtassu bima udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sesuatu yang khusus. Yakhtassu, yang kalau hadis itu adalah khusus dengan perkara-perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan atau yang lainnya. Paham maksudnya ya? Itu hadis. Jadi kalau hadis itu pastikan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Paham ya? Baik berupa ucapan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah SAW atau pengakuan Rasulullah SAW. Yang kedua, al-athar. Kalau asar ada ihtimal. Kalau asar ada ihtimal, kita lihat wa huwa yakhtassu bima udhifa ila man dunah minas sahabah aw tabi'in. Ada ihtimal. Ihtimal dari tabi'in atau ihtimal dari sahabat itu loh. Ada kemungkinan dari sahabat, ada kemungkinan dari tabi'in. Kita lihat al-asar huwa yakhtassu bima udhifa, yaitu khusus dengan apa-apa yang disandarkan ila man dunah, kepada orang yang di bawah Rasulullah. Minas sahabah, dari kalangan sahabat, aw tabi'in, atau dari kalangan tabi'in. Aw man ba'dahum, bahkan dari orang setelahnya, setelah mereka, berarti atba'ut tabi'in. Paham ya? Atba'ut tabi'in, bisa. Nah, kalau khabar ini umum. Khabar, ini khabar dari mana khabarnya ini? Nomor 3, al-khabar wa huwa ya'ummu al-hadits wal asar. Jadi untuk khabar ini umum, dia mencakup hadis dan asar. Hadis khabar bukan? Khabar cuman dari Rasulullah SAW. Asar khabar bukan? Khabar cuman dari orang yang di bawah Rasulullah SAW, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, bisa jadi dari apa? Atba' tabi'in. Mahum insyaallah ya. Jadi yang paling umum yang mana Husain? Hadis, athar, khabar, yang paling umum yang mana? Yang umum khabar. Kalau hadis khusus atau umum Akh Yusuf? Khusus untuk Rasulullah. Kalau asar tadi bagaimana? Khusus untuk yang di bawahnya, bisa sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in. Masyaallah ya. Nah, itu penting sekali, jangan sampai keliru ya. Wala yutlaqul athar 'alal marfu' lin nabi sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan ini. Dan tidak boleh lafaz asar itu digunakan untuk sesuatu yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan, kecuali dikasih ikatan. Paham ya? Wa fi atharin marfu'in ila nabi, ya, gitu caranya gitu. Dan di dalam asar yang marfu' sampai kepada Rasulullah itu bisa. Tapi kalau wa fil asar Rasulullah bersabda, itu kurang tepat. Kita lihat, misal an yuqal, seperti apa? Seperti dikatakan wa fil asar anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Dan di dalam asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa. Nah, biasanya jelaskan marfu'an gitu biasanya. Karena enggak setiap hadis marfu' itu sahih. Ya kan, sudah kita lewati kan? Tapi kalau setiap hadis sahih pasti apa? Marfu'. Tapi tidak setiap hadis sahih, dan tidak setiap hadis marfu' sahih. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Sekarang hadis palsu ada enggak marfu'? Hadis palsu? Ada yang marfu' enggak hadis palsu? Palsu tapi marfu' ada enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira hadis palsu marfu' itu? Ada enggak kira-kira? Ada? Contohnya? Contohnya apa contohnya? Palsu kok marfu' itu bagaimana contohnya? Ada enggak Yusuf? Yusuf, ada enggak hadis marfu' tapi palsu? Enggak tahu.
Ada enggak Ustaz? Hadis marfu' tapi palsu? Enggak tahu. Ada enggak hadis marfu' tapi palsu? La bahas. Ada enggak hadis marfu' tapi palsu sama? Ihsan? Ada contohnya? Marfu'nya mana? Apa? Berarti contohnya bagaimana? Apa? Nah, caranya gitu. Hadis marfu' itu wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Nanti akan kita lewati. Intinya antum sandarkan kepada Rasulullah itu marfu' sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Palsu enggak hadisnya? Palsu. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, tapi Rasulullah yang bersabda tadi. Paham ya? Itu marfu'. Makanya tidak setiap hadis marfu' itu sahih. Ada yang marfu' palsu, marfu' sahih, marfu' dhaif, marfu' hasan, ada enggak? Ada juga. Mahfum insyaallah ya? Ayo, kita lihat berikutnya. Amma indal itlaq fa huwa ma udhifa ila sahabi faman dunah. Adapun kalau secara mutlaknya, secara mutlak tanpa ada ikatan atau takyid, maka yang namanya asar itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan orang atau orang, nah kemudian orang yang di bawahnya. Paham ya? Sandarkan kepada sahabat dan orang yang di bawahnya. Ini dikatakan asar. Jadi bedanya asar, hadis sama khabar. Paham insyaallah bedanya ya? Ayo. Kita tutup yang terakhir. Al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua, ahwalut talaqi salah satu ini. Keadaan talaqi. Talaqi itu mengambil ilmu hadis. Jadi keadaan orang di dalam mengambil ilmu hadis itu ada 3 keadaan. Pertama, an yusarriha bis-sama' minhu. Dia terang-terangan dengan apa? Dengan lafaz mendengar dari gurunya. Sami'tu. Terang-terangan enggak? Berarti otomatis kalau sami'tu aku mendengar, ketemu enggak kira-kira sama gurunya? Ketemu enggak kira-kira? Ketemu. Kecuali kalau dia enggak ketemu harus ngasih apa? Harus ngasih apa? Apa? Catatan atau ikatan. Sami'tu Syekh Al-Albani rahimahullah taala yaqul fi syariti. Itu caranya gitu. Kalau antum cuma ngomong, aku mendengar Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i berkata, padahal enggak pernah ketemu Syekh Muqbil. Boleh enggak gitu, Pak? Enggak boleh, tapi harus ada ikatan di dalam kasetnya. Antum dengar kaset misalkan, antum ngomong nyampaikan gitu. Sebagaimana yang aku dengar Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahimahullah taala fi syariti, di dalam kasetnya. Biar orang enggak terkesan antum tuh ketemu Syekh Muqbil itu loh. Tapi kalau antum enggak memberikan lafaz di dalam kasetnya, orang terkesan bagaimana? Ayo, seakan-akan dia bertemu dan muridnya Syekh Muqbil. Paham belum? Cuman hukum globalnya kalau sami itu aku mendengar, otomatis dia mendengar dan bertemu dengan gurunya. Itu hukum globalnya. Yang kedua, an yasbuta luqiyuhu bihi dunas sama' minhu. Yang kedua, seorang perawi tersebut memang telah ditetapkan dia pernah jumpa dengan gurunya, tapi belum pernah mendengar. Mungkin enggak seperti ini? Contohnya antum belajar ke Yaman misalkan atau ke majelisnya Syekh Muqbil contohnya. Saat itu antum berjumpa Syekh Muqbil. Nah, barakallahu fikum. Cuman ketika Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i ta'ala menyampaikan hadis, antum lagi di luar misalkan. Jadi enggak pernah dengar gitu loh, enggak benar langsung. Tapi bertemu gitu loh. Nah, yang seperti ini nanti ada kemungkinan besarnya dia juga mendengar gitu loh, walaupun sesaat atau sekali 2 kali. Karena enggak mungkin dia enggak mendengar terus kan di situ misalkan posisinya. Kalau yang pertama ini jelas ya, terang-terangan sami tuh aku mendengar. Jangan ragu lagi. Kalau yang kedua ini bagaimana? Anyas buta luqiyuhu, yaitu telah datang ketetapan bahwasanya perawi tersebut berjumpa dengan gurunya dunas sama' minhu, tapi tanpa mendengarkan dari gurunya. Nomor 3, an yakuna mu'asiran lahu walakin lam yasbut annahu laqiyahu. Yang ketiga ini dia hidup sezaman dengan gurunya, tapi tidak ada apa? Nas khusus yang menetapkan bahwasanya dia berjumpa. Mungkin enggak seperti ini? Sekarang barakallahu fikum antum hidup di sezaman dengan Syekh Shalih Fauzan. Sezaman enggak? Syekh Shalih Fauzan masih hidup. Cuman antum pernah bertemu atau belum? Belum. Kita juga belum pernah bertemu misalkan. Nah, yang seperti ini, ya barakallahu fikum wa hafizakumullah, kemungkinan besar dia tidak mendengar langsung. Paham ya? Kecuali kalau misalkan antum datang umrah kok bertemu, itu pun nanti dikasih lafaz apa? Sami'tu asy-Syekh Shalih Fauzan yaqul, paham ya? Nam lamma kuntu mu'tamiran misalkan. Ada lafaz seperti itu biar orang paham, oh ternyata ketika umrah dengarnya gitu loh. Biar enggak terkesan dia muridnya. Paham maksudnya ya? Seperti itu.
Fa amma idza sabata as-sama' minhu fa qala sami'tu fulanan aw haddatsani fulan, fal ittisal wadih ini. Jelas ini. Maka adapun kalau sudah ada ketetapan bahwasanya dia benar-benar mendengar dari gurunya, maka dia berkata aku mendengar fulan atau telah menceritakan kepadaku fulan, fal ittisal wadihun. Sanadnya bersambung itu jelas sekali. Sanadnya bersambung itu jelas sekali. Barakallahu fikum. Naam. Amma idza sabata al-luqi, adapun kalau seandainya dia hanya berjumpa bertemu, dunas sama tapi tidak mendengar, berjumpa, bertemu tapi enggak mendengar. Faqala rawi, akhirnya rawinya mengatakan, qala fulanun kadza wa kadza, aw an fulanin kadza wa kadza, wa lam yaqul sami'tu aw haddatsani. Ini cara mengucapkannya. Antum pernah jumpa dengan gurunya, tapi belum pernah mendengar langsung gitu. Nah, itu nanti antum bisa mengucapkan qala syekhuna atau qala fulan kadza wa kadza, an syekhina kadza wa kadza. Tapi antum kan enggak mendengar langsung. Walam yaqul sami'tu aw haddatsani. Paham ya? Dan orang tersebut tidak mengatakan aku mendengar atau telah menceritakan kepadaku, karena kalau aku mendengar itu otomatis dengar langsung. Globalnya seperti itu. Haddatsani otomatis gurunya menceritakan kepada dia. Paham ya? Misalkan satu guru, banyak muridnya. Gurunya menyampaikan, antum boleh enggak mengucapkan haddatsana gitu? Naam. Karena gurunya posisinya menyampaikan banyak orang tadi itu. Telah menceritakan kepada kami. Kami kan banyak santri misalkan, gurunya satu misalkan, seperti itu. Kita lihat. Lakin qad sabatatul mulaqatu bainahuma, tapi sudah ditetapkan kedua-duanya pernah berjumpa. Fahuna yakunu muttasilan aidan. Ini dihukumi muttasil juga. Karena kemungkinan besar dia pernah dengar walaupun sekali dua kali gitu loh. Paham itu ya? Karena pernah berjumpa. Li'annahu madama anna rawi adlun, dikarenakan selama perawi tersebut adlun, memiliki sifat adalah, fa innahu la yunsab ila ahadin kalaman illa ma qad sami'ahu minhu. Maka sungguhnya tidaklah dinisbahkan kepada seorang pun suatu ucapan kecuali apa yang dia dengarkan darinya. Hadza huwal asl, ini hukum asalnya. Adapun mengenai berikutnya nanti adalah berkaitan masalah apa? Syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, panjang lebarnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullah. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.